Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiah dengan NIM 211061201137 dengan program studi manajemen tahun 2021 Universitas Sumatera Barat. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas yang saya buat. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu kita, Bapak Muhammad Hendra, SEMM, selaku dosen dengan mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Pengertian hukum dan tujuan hukum. Hukum adalah undang-undang yang dibuat dan ditegakkan melalui lembaga sosial atau pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Tujuannya yaitu untuk menjamin adanya kepastian hukum, dan hukum itu harus ditegakkan pada keadilan, yaitu asas keadilan dari masyarakat. Sumber-sumber hukum. Sumber-sumber hukum terbagi menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Kodifikasi hukum atau kaidah norma. Kodifikasi hukum ialah pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis lengkap. Tujuannya untuk kepastian hukum, penyederhanaan hukum, dan kesatuan hukum. Kaidah hukum atau norma adalah aturan yang dibuat secara resmi oleh penguasa negara, mengikat setiap orang, dan berlakunya dapat dipaksakan oleh aparat negara yang berwenang sehingga berlakunya dapat dipertahankan. Pengertian ekonomi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian ekonomi adalah ilmu tentang asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan, seperti hal keuangan, perindustrian, dan perdagangan. Pengertian subjek hukum dan jenis-jenis subjek hukum. Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau segala sesuatu yang dapat menyandang hak dan kewajiban menurut hukum. Subjek hukum terbagi menjadi dua, yaitu subjek hukum manusia, orang, subjek hukum badan hukum, rights person. Subjek hukum manusia, subjek hukum badan hukum. Berdasarkan subjek hukum manusia, setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak kewajiban. Pada prinsipnya, orang sebagai subjek hukum dimulai sejak lahir hingga meninggal dunia. Berdasarkan hukum badan hukum, suatu perkumpulan atau lembaga yang dibuat oleh perkumpulan atau lembaga yang dibuat oleh hukum yang mempunyai tujuan tertentu. Macam-macam hukum. Badan hukum privat. Private rights person adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan banyak orang di dalam badan hukum tersebut. Contohnya seperti PT, koperasi, firma, dan lain-lain. Badan hukum publik. Public rights person adalah badan hukum yang dibuat oleh yang dibentuk oleh yang berkuasa berdasarkan perundang-undangan, yang dijalankan secara fungsional oleh eksekutif atau badan pengurus yang diberikan untuk tugas itu. Contohnya lembaga-lembaga pemerintah, bank, negara, dan lain-lain. Objek hukum segala sesuatu yang bermanfaat bagi sumber hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan. Hak keberadaan bersifat pelunasan hutang pinjaman, dan macam-macam pelunasan hutang. Berdasarkan hak keberadaan pelunasan hutang, hak jaminan yang melekat pada kreditor yang memberikan kewenangan untuk melakukan eksekusi kepada benda yang dijadikan jaminan jika debitur melakukan prestasi terhadap suatu prestasi atau perjanjian. Macam-macam pelunasan hutang. Jaminan umum adalah jaminan yang terbentuk karena sudah ditentukan oleh undang-undang. Jaminan khusus adalah jaminan yang timbul karena perjanjian. Gadai objek, gadai hipotek, dan fidusia.
Gadai adalah hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang. Objek gadai: semua benda bergerak pada dasarnya biasanya digadaikan, baik benda bergerak berwujud maupun tidak berwujud yang berupa berbagai hak untuk mendapatkan berbagai hutang, yakni berwujud surat-surat piutang kepada pembawa atas petunjuk dan atas nama, serta hak paten. Hipotek: hak kebendaan atas benda tidak bergerak untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perhutangan. Fiducia: perjanjian aksesor antara debitur dan kreditur yang isinya penyerahan hak milik secara kepercayaan atau benda bergerak milik debitur kepada kreditur. Pengertian hukum perdata dan hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Pengertian hukum perdata menurut Profesor Subekti pada bukunya Pokok-pokok Hukum Perdata. Hukum perdata dalam artian luas adalah meliputi semua hukum pokok uang mengatur kepentingan perseorangan. Hukum terbagi menjadi 6 macam, yaitu 1. Hukum perkawinan, 2. Hukum waris, 3. Hukum kekeluargaan, 4. Hukum perikatan, 5. Hukum perorangan, 6. Hukum kekayaan. Keadaan hukum di Indonesia. Pada dasarnya Indonesia tidak terlepas dari hukum. Kata hukum di sini seperti hal yang sudah tidak ada nilainya untuk rakyat menengah ke bawah. Seperti istilah runcing ke bawah, tumpul ke atas. Istilah tersebut menggambarkan kondisi hukum di Indonesia sekarang, di mana hukum lebih condong ke kelompok atas atau para penguasa hukum tersebut. Sedangkan bagi kalangan bawah atau masyarakat yang dibilang kurang mampu, hukum ibarat pisau yang tajam. Sistematika hukum perdata di Indonesia: hukum perorangan, hukum keluarga, hukum kekayaan, hukum waris. Pengertian hukum perikatan dan perbedaan hukum perikatan. Pengertian hukum perikatan menurut ilmu pengetahuan. Pengertian perikatan adalah suatu hubungan dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih, di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu, pihak lain berkewajiban atas sesuatu. Perbedaan hukum perikatan: obligato civilis perikatan perdata dan obligato naturalis atau perikatan alami. In verbitenis dan resultat verbitenis, perikatan prinsipal atau perikatan pokok, dan perikatan aksesoris atau perikatan perlengkap. Asas-asas dalam hukum perikatan dan hukum yang mengatur asas hukum adalah pikiran dasar yang terdapat dalam suatu konkret atau di luar peraturan hukum konkret di Indonesia. Hukum yang mengatur asas kebebasan berkontrak, yaitu bahwa segala sesuatu perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas konsensualisme artinya bahwa perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan sesuatu formalitas. Wan prestasi biasanya dan bentuk atau model dari wan prestasi. Wan prestasi atau yang dikenal juga dengan cedera janji, default, non-fulfillment, ataupun breach of contract adalah suatu kondisi tidak dilaksanakannya suatu prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati bersama sebagaimana yang dinyatakan dalam kontrak. Wan prestasi dapat terjadi karena kesenjangan, kelalaian ataupun tanpa kesalahan. Kesenjangan dan kelalaian.
Konsekuensi yuridis dari wan prestasi adalah timbulnya hak dari pihak yang dirugikan dalam kontrak tersebut untuk menuntut ganti rugi dari pihak yang melakukan wan prestasi. Bentuk atau modal dari wan prestasi berupa tidak memenuhi prestasi dan wan prestasi berupa terlambat memenuhi prestasi. Wan prestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi. Macam-macam perjanjian, syarat sahnya perjanjian, lahirnya perjanjian. Macam-macamnya adalah 1. Perjanjian dengan cuma-cuma dan perjanjian dengan beban. 2. Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik. Syarat sahnya diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Lahirnya perjanjian berdasarkan pasal 1320 JO 1338 ayat 1 BW atau KUH Perdata. Dikenal adanya asas konsensual yang dimaksud adalah bahwa perjanjian atau kontrak lahir pada saat terjadinya konsensus atau sepakat dari para pihak pembuat kontrak terhadap objek yang diperjanjikan. Pembatalan dan pelaksanaan perjanjian. Pembatalan janji. Suatu perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak yang membuat perjanjian atau batal demi hukum. Pelaksanaan perjanjian. Suatu perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak yang membuat perjanjian ataupun batal demi hukum. Hubungan hukum perdata dengan hukum dagang. Hukum antara KUHD dengan KUH Perdata adalah sangat erat. Hal ini dapat dimengerti karena memang semula kedua hukum tersebut terdapat dalam satu kodifikasi. Berlakunya hukum dagang dan hubungan penguasa dengan pembantunya. Perkembangan hukum dagang abad pertengahan di era tahun 1000 dan 15.000 di Italia dan Perancis Selatan telah lahir kota-kota sebagai pusat perdagangan. Genoa, Florence, Venesia, Marseille, Barcelona, dan sebagainya. Sementara itu, hukum Romawi, Corpus Juris Civilis, ternyata tidak dapat menyelesaikan seluruh perkara-perkara yang timbul dalam perdagangan. Pengusaha adalah seorang yang melakukan atau menyuruh melakukan perusahaannya. Sebuah perusahaan dapat dikerjakan oleh seseorang pengusaha atau beberapa orang pengusaha dalam bentuk kerjasama. Dalam menjalankan perusahaannya, seseorang pengusaha dapat bekerja sendirian atau dapat dibantu oleh orang-orang lain yang disebut pembantu-pembantu perusahaan. Pengusaha dan kewajibannya. Ada dua macam kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan atau pengusaha, yaitu 1. Membuat pembukuan sesuai dengan pasal 6 KUH Dagang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan, dan di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 yang dikatakan dokumen perusahaan adalah terdiri dari dokumen keuangan dan dokumen lainnya. Mendaftarkan perusahaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Bentuk-bentuk badan usaha. Perusahaan perseorangan, perusahaan dagang PD atau usaha dagang UD merupakan perusahaan perseorangan yang biasanya dilakukan atau dijalankan oleh satu orang pengusaha. Perusahaan perseorangan ini modalnya dimiliki oleh satu orang, di mana seorang pengusaha tersebut langsung bertindak sebagai pengelola dan kadangkala dibuat oleh beberapa orang pekerja. Badan usaha berbadan hukum. Badan usaha berbadan hukum adalah badan usaha yang di dalamnya terdapat pemisah harta kekayaan atau aset, pemilik dengan harta kekayaan badan usaha dan proses pendiriannya,
membutuhkan pengesahan dari pemerintah terhadap akte pendirian dan anggaran dasarnya. Bentuk-bentuk badan usaha yaitu perseroan terbatas atau PT. Pengertiannya yaitu PT adalah perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan dan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil. Koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Badan usaha yang bukan berbadan hukum. Badan usaha yang bukan berbadan hukum atau non-badan hukum. Biasanya usaha bersama tersebut dalam skala yang belum begitu besar dan pihak yang diajak bekerja sama merupakan orang terdekat yang sudah dikenal atau bahkan keluarga sendiri. Badan usaha bukan badan hukum dibagi menjadi 3, yaitu firma, CV, persekutuan perdata. Wajib daftar perusahaan. Pengertian dasar perusahaan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982. Daftar perusahaan adalah catatan resmi yang diadakan menurut aturan atau berdasarkan ketentuan undang-undang atau peraturan pelaksanaannya dan membuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh semua perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan. Dasar hukum wajib daftar perusahaan, tujuan dan sifat wajib daftar perusahaan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Dasar. Menurut pasal 2 UU WDP atau tujuan. Menurut pasal 3 UU WDP sifat. Kewajiban daftar perusahaan. Cara dan tempat waktu pendaftaran. Kewajiban daftar perusahaan. 1. Berkedudukan wilayah NKRI. 2. Pendaftaran dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan. 3. Salah satu dari perusahaan harus memenuhi kewajiban. Cara dan tempat waktu pendaftaran. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Bab 6 Pasal 9 yaitu 1. Mengisi formulir. 2. Penyerahan formulir. Pengertian haki dan prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual atau yang biasa disebut dengan haki adalah hak yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat. Prinsip-prinsipnya yaitu 1. Prinsip ekonomi dalam hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan memberi keuntungan kepada pemilik hak cipta. 2. Prinsip keadilan merupakan suatu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual, sehingga pemilik kekuasaan dalam penggunaan hak atas kekayaan intelektual terhadap karyanya. Klasifikasi hak kekayaan intelektual. Secara umum, hak atas kekayaan intelektual atau haki terbagi dalam 2 kategori, yaitu hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan ciptaannya atau memperbanyak ciptaannya. Hak kekayaan industri adalah hak yang mengatur segala sesuatu milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Hak paten. Hak paten menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 1 Ayat 1. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil penemuannya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu dalam melaksanakan sendiri penemuannya
haknya tersebut atau dengan membuat persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Paten hanya diberikan negara kepada penemu yang telah menemukan suatu penemu baru di bidang teknologi. Hak merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 15/2001 Pasal 1 Ayat 1, hak merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Dasar hukum hak kekayaan intelektual. Dasar hukum mengenai hak kekayaan intelektual cakupannya cukup luas. Berikut adalah beberapa di antaranya. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, berisi tentang hak cipta pencipta, perlindungan hak cipta, dan juga ciptaan yang dilindungi. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang paten, berisi tentang investor dan juga pemegang hak paten. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, berisi tentang merek dagang, merek jasa, merek kolektif, dan jangka waktu perlindungan terhadap merek. Hak cipta. Pengertian hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur, mengumumkan, atau memperbanyak penggunaan hasil, penaungan gagasan, hasil ciptaan, atau informasi tertentu, atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan undang-undang yang berlaku. Ciptaan yang dapat dilindungi: 1. Buku, program komputer, pamflet pewajahan atau layout, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya. Yang kedua, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenisnya. Dengan itu, yang ketiga, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan atau ilmu pengetahuan. Yang keempat, lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Yang kelima, drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim. Yang keenam, seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, koles, dan seni terapan. Ciptaan yang tidak diberi hak cipta sebagai pengecualian terhadap ketentuan di atas tidak diberikan hak cipta untuk hal-hal berikut: hasil rapat terbuka lembaga-lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah, putusan pengadilan atau penetapan hakim, keputusan badan arbitrase, dan keputusan badan-badan sejenisnya. Pelanggaran dan sanksi dengan menyebut atau mencantumkan sumbernya tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta atas penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar pengadilan. Hak paten. Pengertian hak paten. Hak paten adalah hak eksklusif investor atau investi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu, melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan investasinya. Dalam dasar hukum hak paten, pemerintah telah mengatur undang-undang hak paten antara lain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, Undang-Undang Hak Paten yang mencabut peraturan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Masa berlaku hak paten. Masa berlaku hak paten atas investasi berlaku 20 tahun, paten sederhana atau investasi berlaku 10 tahun. Hak
Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Konsumen adalah setiap orang memakai barang atau jasa yang bersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Asas perlindungan konsumen menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Tujuan perlindungan konsumen, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyebutkan meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif pemakaian barang dan atau jasa, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menurut hak-haknya sebagai konsumen. Monopoli. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan pengertian monopoli yaitu bentuk penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha. Asas dan tujuan anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berkaitan dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, atau undang-undang anti monopoli yang berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum, mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan iklim usaha yang sehat di Indonesia. Tujuannya menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Perjanjian yang dilarang dalam anti-monopoli, oligopoli, merupakan keadaan pasar dengan produsen dan pembeli barang berjumlah sedikit sehingga dapat mempengaruhi pasar. Penetapan harga, perjanjian dengan pelaku usaha pesaingannya untuk menetapkan harga atas barang dan atau jasa yang harus dibayarkan oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. Pembagian wilayah. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa. Pemboikotan. Pelaku usaha dilarang untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama. Kartel. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan jasa. Oligopsoni, keadaan di mana dua atau lebih pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan jasa dalam suatu pasar komoditas. Cakupan pedoman program kepatuhan menjelaskan mengenai pedoman program kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada umumnya dan hal-hal yang melatar belakangi pembuatan program kepatuhan tersebut. Manfaat dari program kepatuhan persaingan usaha.
menjaga nama baik dan reputasi perusahaan. Perusahaan dianggap dapat menjadi dan memiliki etika moral yang tidak terciptanya dan terjaganya prosedur baku internal perusahaan terkait kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Hal yang dikecualikan dalam undang-undang: monopoli, oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, perjanjian dengan pihak luar negeri. Sengketa. Sengketa merupakan perbedaan kepentingan antara individu atau lembaga pada objek yang sama yang dimanifestasikan dalam hubungan-hubungan di antara mereka. Cara penyelesaian sengketa: negosiasi, mediasi, arbitrasi. Melalui pengadilan atau litigasi, penyelesaian sengketa secara konvensional dilakukan melalui suatu badan pengadilan sudah dilakukan sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Akan tetapi, lama-kelamaan badan pengadilan ini semakin terpasung dalam tembok yuridis yang sukar ditembusi oleh pencari keadilan, khususnya apabila pelaku pencari keadilan adalah pembisnis dengan sengketa menyangkut bisnis, sehingga mulailah dipikirkan suatu alternatif lain untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Kelebihan dan kelemahan. Kelebihan penyelesaian sengketa melalui pengadilan ialah ruang lingkup pemeriksaannya yang lebih luas, karena sistem peradilan di Indonesia terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara sehingga hampir semua jenis sengketa dapat diperiksa melalui jalur ini. Kelemahannya, penyelesaian sengketa yaitu melalui pengadilan ialah kurangnya kepastian hukum dan hakim yang awam. Pada dasarnya, hakim harus paham terhadap semua jenis hukum. Itulah hasil dari presentasi video yang saya buat. Jika ada salah dalam penyampaian, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.